Shalom keluarga damai, kita kembali lagi dalam perenungan sapaan damai sejahtera Selasa 23 November 2021. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan sambil sebuah pujian akan menuntun kita di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya benar ya Tuhan, indahnya waktu ketika kami hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dalam kehidupan yang seringkali membuat kami bimbang dan khawatir, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam saat teduh ini kami mau menyerahkan setiap pergumulan kami, dan kami rindu kebenaran firman Tuhan yang kembali meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Wahyu 11 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tata mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat, dan deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Sedemikian jauh perenungan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah sangkakala yang ketujuh. Ketika sangkakala ke-1 hingga sangkakala ke-6 ditiup, terjadi penghukuman atas alam semesta, atas dunia. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika sangkakala ke-7 ditiup, berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Tidak terjadi penghukuman, tetapi terdengar puji-pujian kepada Allah sebagai perayaan atas kekuasaan Allah yang memerintah sebagai Raja di atas segala raja. Allah yang berdaulat dan berkuasa atas seluruh dunia, bahkan seluruh alam semesta. Pemerintah dunia bukan diperintah oleh raja-raja, tetapi oleh Kristus, Sang Raja.
Ke-24 tua-tua melambangkan seluruh orang percaya yang tersungkur menyembah Allah, meninggikan Allah yang telah memangku kuasa dan memerintah sebagai raja. Seorang penafsir bernama Simon Kistemaker mengatakan kalimat telah memangku kuasa yang besar dan menjadi raja. Kata telah memangku di dalam bahasa Yunani ini menggunakan perfect tense, yang artinya sudah selesai, sudah sempurna, tetapi efeknya masih ada. Yang berarti apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus Kristus telah memangku kuasa yang besar. Tidak ada lagi kekuasaan dunia, kuasa kegelapan atau iblis yang dapat berkuasa atas dunia. Apakah berarti ada masa di mana Tuhan Allah tidak berkuasa? Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada masa di mana kuasa dosa berkuasa atas dunia, seakan mengambil alih kekuasaan Allah. Tetapi hal itu tidak dibiarkan begitu saja. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus telah menang atas kuasa maut dan menerima kuasa di sorga dan di dunia. Telah menang dan memiliki kuasa untuk menghakimi seluruh umat manusia. Puji-pujian inilah yang diberikan kepada Yesus Kristus sebagai pemilik kekuasaan tertinggi atas seluruh alam semesta. Ia, Yesus Kristus, memiliki kuasa untuk menghakimi seluruh umat Allah. Namun di dalam puji-pujian pun terungkap pula pemberontakan bangsa-bangsa terhadap Allah. Namun Allah yang akan menindak mereka dengan tegas. Allah akan menjatuhkan hukuman atas orang fasik. Bagi mereka yang takut akan Tuhan dan setia sampai akhir hidup mereka, maka upah akan diberikan kepada mereka. Tetapi bagi orang-orang fasik, maka penghukuman pun akan diberikan kepada mereka. Upah dosa adalah maut, mati selama-lamanya. Dalam teks penghakiman terakhir di dalam teks ini, dimulai dari ayat 18, penghakiman diberikan kepada orang fasik, kepada mereka yang menghancurkan gereja, anak-anak Tuhan. Sangkakala ketujuh sebagai amarah Tuhan di dalam penghakiman yang terakhir, penghakiman oleh Kristus atas setan dan para pengikutnya. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari ketujuh sangkakala dan secara khusus sangkakala yang ketujuh ini? Melalui firman Tuhan ini kita sekali lagi diteguhkan bahwa Tuhan ada dan Tuhan berdaulat. Tuhan ada dan membela setiap orang-orang yang dikasihinya. Ia adalah Allah yang adil. Kalau Bapak Ibu Saudara kita pernah mengalami ketidakadilan, dihianati, dikecewakan oleh orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada dan menjadi bagian Tuhan untuk menghakimi orang fasik. Allah mengenal siapa milik kepunyaannya. Ia membedakan mana yang bukan dan mana yang miliknya. Ia adalah Allah yang ada dan berdaulat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya harus tahu bahwa darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib untuk membenarkan kita adalah darah yang sangat mahal. Anugerah Tuhan sangat besar bagi setiap kita yang dipilih dan dibenarkan oleh Tuhan. Karena bagi mereka yang menolak Kristus akan ada penghukuman yang kekal dan penderitaan selama-lamanya, mati selama-lamanya. Bukankah kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah, telah terpilih, dan kita benar-benar diselamatkan? Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tugas penginjilan masih terus ada di tangan kita. Ada begitu banyak orang yang belum mengenal kasih dan belum mendengar berita Injil. Kita punya tugas untuk memberitakan Injil kabar baik. Kita perlu memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada orang-orang yang masih belum menerima Injil, agar mereka pun mengenal Tuhan dan diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang memiliki kekuasaan tertinggi atas seluruh alam semesta, bahkan memiliki kekuasaan tertinggi atas kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Kami yang sebenarnya adalah orang-orang berdosa yang layak untuk dihukum mati. Tetapi kami mendapatkan anugerah yang daripada Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk mengenal Tuhan dan mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan dan setia sampai akhir hidup kami.
Kalau seringkali ya Tuhan, dalam kehidupan kami mungkin ada pergumulan, kami bertemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kami, bahkan seringkali kami mengalami ketidakadilan, kami dihianati dan kami menerima kejahatan yang kami terima dari orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong kami untuk kami bisa sungguh-sungguh sabar. Kami memiliki karakter Kristus dan kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan yang akan menghakimi sesuai dengan waktunya Tuhan. Bagian kami adalah belajar untuk mengasihi mereka yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Mereka yang masih memerlukan anugerah Tuhan. Kami rindu, kami mengambil bagian kami untuk menceritakan tentang berita Injil, kabar baik di dalam Yesus Kristus. Tuhan tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, kami bisa melakukan bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kekuatan untuk menjalani sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.